Dari kawasan 17 Agustus, Kota Manado, inilah Radio Suara Sehat 95,3 FM. Apa kabar Anda, keluarga sehat di pagi hari ini? Kesempatan hari Kamis di lembaran 11 Juli 2024. Ya, seperti biasa setiap Kamis pagi kami menghadirkan talkshow kesehatan yang selalu menghadirkan informasi update dan menghadirkan juga narasumber yang berkompeten di bidangnya. Nah, untuk edisi hari ini kita akan membahas tentang Pekan Imunisasi Nasional Polio yang dilaksanakan di tahun 2024 ini. Dan sudah hadir di studio untuk narasumber kita Ibu Theoda Shalom Banda, Sarjana Kesehatan Masyarakat. Kita sapa dulu. Selamat pagi Ibu Theoda. Selamat pagi Pak Ferdinand dan pemirsa pendengar sekalian. Oke. Ini saya biasa lebih panggil Kak Theoda ya, tapi Bu Theoda di kesibukan pagi hari ini ya masih berkesempatan hadir di studio. Nah, topik kita pagi hari ini tentang Pekan Imunisasi Nasional Polio. Nah, mungkin dalam keseharian Bu Theoda sebagai pelaksana program imunisasi akan membagi banyak sekali informasi tentang hal ini. Dan untuk Anda keluarga sehat, jangan lupa di kesempatan yang kedua atau sesi kedua di line telepon 0851-868-9530 Anda bisa juga bergabung untuk berinteraksi. Nah, kembali ke Bu Theoda. Bu Theoda, ini kan imunisasi Pekan Imunisasi Nasional itu ada beberapa kategori ya, beberapa jenis. Nah, kalau untuk polio sendiri kita ingin tahu ya sebenarnya kenapa polio bisa jadikan sesuatu hal yang wajib dan sebagainya. Kalau dari segi tinjauan dasarnya polio itu sebenarnya apa? Oke, baik. Terima kasih. Nah, pagi hari ini sesuai dengan judul kita membahas tentang polio. Dalam hal ini kita nanti menjelang Pekan Imunisasi Nasional Polio. Jadi kita tahu dulu apa itu polio. Jadi sebenarnya polio itu poliomyelitis adalah penyakit yang sangat menular sebenarnya yang disebabkan oleh virus polio. Jadi virus polio ini dapat menyerang sistem saraf dan dapat menyebabkan kelumpuhan mendadak. Itulah bahayanya. Bahkan ini dapat menyebabkan kecacatan seumur hidup. Nah, itu dia yang sering kita lihat. Mungkin masyarakat sekitar kita lebih kenal polio itu dengan lumpuh, begitu ya. Nah, tapi bahayanya itu polio ini juga bahkan bisa menyebabkan kematian akibat kelemahan pada otot pernafasan itu saja karena virus polionya itu. Seperti itu. Oh, ya. Jadi memang polio itu sebenarnya satu penyakit yang punya risiko yang sampai pada hal yang fatal sebenarnya gitu ya. Dan kalau begitu seberapa bahaya polio ini atau bisa disembuhkan tidak? Nah, ini dia. Sebenarnya memang polio itu sangat berbahaya. Kalau dari sisi imunisasinya, polio itu cuma diberikan secara tetes, paling mudah sebenarnya. Tetapi kalau kita lihat dari sisi penyakitnya, polio itu memang sangat-sangat berbahaya. Bisa menular pada anak-anak yang tidak memiliki kekebalan yang tadi itu kalau tidak diberikan imunisasi polio tentunya. Nah, sekali anak terkena polio, maka tidak akan pernah bisa disembuhkan. Jadi polio tidak bisa diobati sampai saat ini. Namun sebenarnya bisa dicegah dengan imunisasi itu. Jadi kalau misalnya kita melihat anak-anak yang membutuhkan kasihan, anak-anak itu lahir, kita lihat bisa berjalan, mungkin dia sempat bermain-main dengan teman-temannya, masih bisa ya lompat tali dan sebagainya. Tiba-tiba dia tidak bisa berjalan. Nah, alasannya kenapa? Mungkin saja anak itu tidak diberikan perlindungan sama sekali. Dalam hal ini imunisasi polio. Jadi penyakit ini sebenarnya bisa dicegah dari awal ya dengan? Iya, ini adalah salah satu penyakit yang hanya bisa dicegah dengan imunisasi. Oke. Nah, kalau dari segi penyakitnya sendiri, gejala-gejalanya seperti apa ini? Nah, ini hampir 90% berdasarkan kajian dari para ahli. Kalau kita baca dari beberapa referensi, hampir 90% dari penyakit yang terinfeksi tidak menimbulkan gejala atau hanya ada gejala tapi gejalanya ringan seperti misalnya flu, sakit tenggorokan atau demam, mual, bisa juga kelelahan, sakit kepala. Nah, ada kekakuan di leher, nyeri pada anggota badan atau nyeri perut. Itu gejala-gejala yang mungkin bisa muncul. Tapi satu hal lagi yang kita ingat, hampir 90% itu tidak ada gejala. Nah, anak ini memang terinfeksi virus polio ini berisiko sekali terhadap kelumpuhan.
kalau dia memang tadi itu tidak ada perlindungan sama sekali terhadap imunisasi polio terutama. Jadi ada upaya-upaya yang kita ingin tahu kira-kira bagaimana gejala polio itu bisa muncul. Nah, kelumpuhan bisa saja terjadi dalam 7 sampai 21 hari itu berdasarkan penelitian. Nah, setelah itu 7 sampai 21 hari itu setelah terinfeksi virus polio. Dan apabila ditemukan kasus kelumpuhan mendadak pada anak-anak yang sekarang ini jadi program, kita lihat pada usia di bawah 15 tahun, maka ini salah satu cara untuk kita melihat atau mencari gejalanya. Jadi kita laporkan ke puskesmas. Teman-teman di puskesmas itu petugas yang ada sudah tahu persis anak-anak dengan laporan seperti itu di bawah 15 tahun ada kelumpuhan, akan ditanyakan seperti apa gejala-gejala kelumpuhannya dan lain sebagainya. Istilahnya diinvestigasi. Ketika diinvestigasi maka ada misalnya sampel yang akan diambil untuk pemeriksaan untuk memastikan apakah anak itu kelumpuhannya itu karena polio atau bukan. Berharapnya memang bukan. Tetapi salah satu cara untuk melihat gejala kasus polio itu otomatis kelumpuhannya itu harus kita lihat. Kemudian diambil pemeriksaan untuk diperiksa. Yang diambil adalah kotoran atau tinjanya seperti itu. Tapi kalau di penjelasan Ibu Tiara tadi bahwa kalau penyakit polio ini gejala-gejala awalnya sama seperti penyakit pada umumnya ya? Iya. Seperti influenza biasa. Virus pada umumnya. Virus pada umumnya, ya. betul. Jadi ini menjadi satu ya boleh kata warning lah untuk orang tua atau Ya. siapa saja. Jangan memandang remeh ya kalau anak-anak menderita gejala-gejala yang kelihatannya sederhana, karena bisa jadi itu salah satu indikasi untuk menuju kepada diagnosa polio seperti tadi Ya. Pak Teta. Dan baik, untuk pertanyaan berikutnya, mengapa anak bisa terkena virus polio dan bisa sampai pada kelumpuhan? Nah, kalau anak bisa terkena virus polio tentu saja karena di mana-mana kalau virus itu tidak bisa kita lihat seperti itu ya. Dan tidak bisa dipungkiri mungkin kalau misalnya kita membaca beberapa referensi, kalau negara yang jauh mungkin Pakistan, Afghanistan memang masih rentan sekali dengan virus polio. Tapi beberapa tahun terakhir ini di Indonesia itu di tempat kita, kalau kita baca memang kalau kita dengar juga berita-beritanya sudah ditemukan adanya kasus polio pada anak. Nah, virus polio ini kan memang betul-betul bahayanya karena bisa mengakibatkan kelumpuhan ya. Yang paling jauh yang tadi itu karena dia menyerang saraf motorik. Nah, itu dia yang menyebabkan kelumpuhan. Tetapi juga jangan kita jangan pandang enteng nih bercerita karena dia juga ternyata bisa mengakibatkan kematian. Karena kelumpuhan saraf yang dia serang tentunya ya. Dan itu mungkin nanti kita kalau misalnya secara ahli mungkin kita kalau misalnya mau cari tahu mungkin ke dokter spesialis atau ahlinya itu pasti akan diinformasikan lebih lanjut. Tapi bahayanya untuk sekarang ini kita diantar untuk membawa anak-anak kita memberikan imunisasi yang lengkap pada anak-anak kita, terutama kalau dalam hal ini kita membahas polio, berarti memang kita membawa anak-anak kita supaya lengkap imunisasi polionya. Yang diberikan pada usia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan untuk bayi. Jadi dari situ sebenarnya kita sudah cukup kuat melindungi anak-anak kita untuk mendapatkan perlindungan, ya, proteksi. Jadi sebegitu ini ya, sebenarnya simpel yang bisa laksanakan, tapi itu berdampak jangka panjang untuk kesehatan anak. Ya. Dan baik, kalau begitu bisa dikatakan siapa saja atau kategori bagaimana yang sangat-sangat berpotensi untuk bisa kena penyakit polio. Nah, siapa saja bisa terkena kasus polio. Jadi kalau dia bilang siapa saja berarti semua ya. Termasuk orang dewasa ya? Iya, tapi paling banyak terjadi pada usia di bawah 5 tahun. Namun ya itu dia. Karena memang pun biasanya 5 tahun itu kita rentan sekali untuk kelumpuhannya tentu saja ya. Tetapi
semua umur tidak ada pengecualian di sini. Semua bisa terkena untuk virus polionya. Bisa ya, termasuk orang dewasa juga, tapi paling sering pada anak-anak di usia di bawah 5 tahun. Ya. Nah kalau begitu ini kan virus ya, kita dia bisa menular dengan media apa saja. Yang paling rentan ini tertular virus polio itu bagaimana? Oke. Yang sangat beresiko berarti ya untuk tertular virus polio ini kalau kita lihat anak-anak berdasarkan program, nah sesuai program itu kita berarti sudah didasari dengan beberapa penelitian. Ya. Jadi anak-anak yang tidak mendapat imunisasi polio lengkap itu pertama. Kemudian anak-anak yang tinggal di wilayah yang memiliki banyak sekali anak-anak yang mungkin tidak lengkap imunisasinya. Dalam hal ini tentu saja imunisasi polio. Jadi dia tetap rentan untuk mendapatkan atau terkena virus polio. Nah, berikutnya anak-anak yang tinggal di lingkungan yang sanitasinya buruk atau yang kita kenal sekarang kan PHBS sering kita gaung-gaungkan. Nah, kalau dia tidak menerapkan PHBS itu termasuk salah satu risiko yang besar. Dalam hal ini ya mencuci tangan dengan sabun tentunya, buang air besar sembarangan itu yang sangat berisiko atau berpotensi untuk tertular virus polio. Jadi kalau boleh dikatakan, boleh ditambahkan juga bahwa ini yang kondisi lingkungannya itu tidak memenuhi standar kesehatan. Iya betul. Ya, baik untuk keluarga sehat, Anda masih bersama kami di program Talk Show Kesehatan. Pada hari ini kita tengah membahas tentang Pekan Imunisasi Nasional Polio ya akan dilaksanakan di tahun ini, tapi kita masih membahas tentang penyakit polionya lagi. Nah, berhubung dengan narasumber kita Ibu Tera Banda masih berkesempatan hadir di studio pada pagi hari ini. Nah, kembali ke Ibu Tera, kalau begitu bagaimana? Kita ingin tahu virus polio itu bisa menyebar dengan cara atau dengan metode-metode seperti apa? Oke, nah ini virus polio itu masuk ke dalam tubuh melalui mulut, ya, lewat air juga atau makanan yang tercemar kotoran atau tinja yang mengandung virus polio tentunya. Nah, virus akan berkembang biak dalam saluran pencernaan kita dan menyerang sistem saraf. Nah, itu dia. Itu bagaimana virus bisa menyebar masuk ke dalam tubuh seseorang. Apa memang salah satunya cuma masuk ke mulut, tertelan begitu, atau bisa ada kulit seperti apa? Oke. Nah, dalam hal ini dia masuk ke mulut karena memang dia di dalam sistem pencernaan kita, dia kan berkembang biak di situ. Nah, jadi yang tadi itu PHBS, kenapa harus cuci tangan? Karena kita kalau virus itu sudah ada di tangan kita, kemudian kita makan, tidak cuci tangan dan lain sebagainya, dia bisa masuk. Seperti itu. Berkembang biak dalam saluran pencernaan, makanya dia lewat mulut yang tadi dan menyerang sistem saraf ya seperti tadi. Nah, virus polio yang di dalam tinja ini dia mampu bertahan cukup lama dan dia bisa menjadi sumber penularan kalau dia memang terkena virus polio dan tidak ada kekebalan, karena itu dia bisa lewat tinja. Dia masih bisa bertahan di sini. Nah, dan anak yang belum mendapatkan imunisasi polio dalam hal ini 4 kali polio tetes, kalau dalam program imunisasi saat ini ada pemberian imunisasi tetes, ada pemberian imunisasi suntik. Imunisasi tetes itu ada 4 kali pemberian di usia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan. Kemudian akan diikuti dengan pemberian imunisasi suntikan pada usia 4 bulan. Nah, gitu. Jadi kadang-kadang kita takut memberikan imunisasi yang kedua kali suntikan seperti itu. Padahal pembentukan kekebalannya itu tidak akan lebih efektif kan? Dia berjalan sendiri dia membentuk kekebalan. Misalnya ada polio di usia 4 bulan, kemudian kalau kita mama-mama mungkin yang bawa anak imunisasi setelah itu di usia 4 bulan akan dapat imunisasi suntik DPT HB HIV. Nah, di usia itu akan pertama kali anak itu untuk disuntik juga polio suntik. Jadi akan diberikan 2 kali, paha kanan dan paha kiri baik. Jadi jangan takut untuk ibu-ibu membawa anaknya pada saat akan mendapatkan imunisasi polio suntik. Nah, begitu. Seperti itu mungkin karena memang
kita yang memproteksi anak-anak kita dari usia di bawah 1 tahun melengkapi imunisasi semua jenis imunisasi yang disarankan diprogramkan oleh pemerintah. Oke, baik, terima kasih Bu Tena. Tadi saya menggarisbawahi bahwa penyakit atau virus dari polio ini bisa bertahan di tinja yang berkata kotoran yang sudah terinfeksi ya. Iya, betul. Jadi kepikiran untuk anak-anak biasanya kan mereka begitu sering bermain di bilang kuala, main di sungai. Nah, nggak tahu di ujung sana ada mungkin WC umum atau misalnya. Iya, betul. Itu bisa ya seperti ini. Bisa seperti itu. Untuk berbagi informasi ya, untuk kasus yang pernah didapatkan di tahun 2022 itu yang kasus polio di Aceh. Kita dapat kasus itu, jadi dari tahun 2022 ini informasi ya, 2022 sampai 2024 ternyata ada kasus polio di beberapa daerah di Indonesia. Nah makanya itu mengantar kita ke tahap akan dilaksanakan PIN ya Pak Ferdinand dan pemirsa sekalian. Jadi pada tahun 2022 itu ini berbagi Bapak Ibu, anak yang terkena polio itu umurnya sekitar 7 tahun. Gitu. Ketika dia terkena polio, dia memang sudah mengalami kelumpuhan. Jadi sudah ada terlihat jelas bahwa anak ini sudah ada kelumpuhan. Walaupun dia nantinya pada saat untuk sekarang ini ya di rehab, dia sudah bisa berjalan, tetapi kelumpuhannya itu tidak bisa diobati lagi. Tidak sembuh permanen ya? Iya, seperti tadi, kalau sudah terkena polio tidak bisa diobati. Nah, anak ini kan kasihan sekali kita mendengar cerita ini juga kita tergerak hati ya. Anak ini sudah 7 tahun berarti dia sudah paham, sudah mengerti. Jadi ternyata di sana juga kasusnya itu ada di lingkungan yang bantaran sungai. Nah, rupanya yang tadi itu masih BAB sembarang dan akhirnya kasus-kasus yang ada di tempat itu diambil beberapa, ada anak sehat, di dalamnya ada virus polio gitu. Berdasarkan pemeriksaan ternyata ada juga yang masih terlihat sehat tetapi sudah ada virus polio, jadi dia pembawa bisa jadinya. Nah, saya kembali ke yang tadi, cerita yang tadi untuk mengantar kita bagaimana menyesalnya kita ya kalau melihat anak yang terkena polio gitu. Anak ini sudah paham, sudah 7 tahun, sudah mengerti, sempat bermain usia jalan-jalan. Sekolah lagi ya? Iya, sempat bermain jalan-jalan dengan teman-temannya. Ketika ditanya cita-citanya mau jadi apa, mau jadi polisi. Tapi akhirnya dia ketika terserang polio dia nggak bisa lagi menggapai cita-citanya. Pada saat teman-temannya sudah SD itu sudah main bola, dia ingin bermain bola tapi dia tidak bisa. Kan itu dia. Mungkin itu yang bisa membawa kita membayangkan bagaimana situasi anak-anak kita kalau tidak diberikan perlindungan. Iya, jadi memang tidak bisa dianggap remeh ya penyakit polio ini. Nah, baik, kita ke pertanyaan berikutnya. Kalau demikian, tentu saja ada kiat-kiat ya sesuai hasil penelitian. Ada cara untuk mencegah penularan dan penyebaran virus polio sendiri itu seperti apa? Oke, ya kita juga sudah berulang kali ya informasi dari tadi juga kita sampaikan bahwa ini adalah salah satu penyakit yang hanya bisa dicegah dengan imunisasi. Jadi imunisasi polio lengkap merupakan upaya yang paling efektif untuk mencegah dalam mengatasi polio ini, penyakit polio ini. Nah, agar virus polio tidak menular dan tidak menyebar luas kalau anak-anak kita diberikan imunisasi polio. Nah, kita harus bisa memastikan betul bahwa cakupan imunisasi di wilayah kita ini di Sulawesi Utara tercinta itu di atas 90%. Jadi 95% normal. Jadi anak-anak kita ada proteksinya minimal 95% yang merupakan sasaran polio, yang merupakan sasaran imunisasi. Kalau dalam PIN ini memang ada usia tertentu, usia yang dipakai berdasarkan kajian untuk diberikan imunisasi polio. Oh, begitu. Jadi memang ada ini ya, ada konsepnya bahwa memang ini bisa dicegah dengan cara-cara yang kalau melihat simpel-simpel ya, sederhana dengan kehidupan sehari-hari gitu. Nah,
Sekarang kita sudah mulai ke yang lebih spesifik ya, Bu Teda, bahwa pemerintah sudah menseriusi ini dengan memberikan pencegahan, dengan kata lain mengantisipasi lewat pemberian imunisasi. Nah kalau bicara imunisasi sendiri itu kan biasa kebayang oleh masyarakat umum, apalagi ibu-ibu ya, teman-teman selalu berpikir, oh ini anak nanti mau panas tinggi, kemudian mau demam, bahkan mungkin lebih parah lagi, mungkin sampai muntah-muntah dan sebagainya. Nah sebagai orang tua kita perlu diedukasi ini, apakah memang benar imunisasi kalau diberikan, contohnya salah satunya adalah untuk vaksin polio, apa memang akan menyebabkan demam? Oke, nah imunisasi pada umumnya ya, termasuk juga polio ini memang kalau demam itu memang merupakan reaksi yang sangat normal, begitu. Namun tidak semua anak juga yang mendapatkan imunisasi akan mengalami demam, jadi tidak semua. Tapi kalau misalnya pun ada yang demam, maka kita hanya perlu pakai kompres air hangat. Kalau misalnya lebih dari, misalnya memberikan kekhawatiran untuk orang tua misalnya, karena memang aduh kayaknya ini panas sekali satu malam, besoknya mesti bawa, itu memang sangat baik. Kalau kita khawatir satu hari ini dia panas, besoknya juga panas, maka bawalah anak itu ke tempat-tempat pelayanan, puskesmas kah, rumah sakit begitu. Tapi satu hal juga yang perlu kami sampaikan ke Bapak Ibu sekalian, semua pemberian imunisasi dengan gejala-gejala yang muncul, misalnya ada demam, apakah itu berkaitan dengan imunisasi atau tidak, segeralah disampaikan ke petugas imunisasi atau di puskesmas ataupun bidan yang ada di desa, bisa juga. Nanti hal itu tetap ada yang akan menyampaikan, dan nantinya itu ada kajiannya yang nanti akan melihat adalah para ahli. Apakah misalnya kalau mungkin cuma demam satu hari, besoknya turun, oke, karena itu memang dikatakan bahwa demam merupakan reaksi yang sangat normal. Reaksi ya. Iya. Tapi kalau lebih dari itu kemudian menimbulkan kekhawatiran yang lebih, maka itu yang tadi kita laporkan ke petugas imunisasi yang kalau misalnya kita membawa imunisasi berarti mungkin kita kenal petugasnya kan. Nah, jauh daripada itu mungkin kita tahu ini puskesmas mana yang paling dekat dengan kita. Nah, kita boleh langsung ke dokter atau ke puskesmasnya menyampaikan keluhan dari anak yang kita dapatkan pada saat pemberian imunisasi. Ya, jadi boleh kata demam ini tidak akan memang akan selalu hadir ya. Bisa ada, bisa tidak. Nah, kalau begitu ini juga jadi pertanyaan banyak orang. Kalau memang sudah dijadwalkan ya untuk pemberian imunisasinya, kalau misalnya anaknya lagi kurang sehat, istilahnya, apalagi sekarang cuaca begini tuh, bagaimana? Oke. Imunisasi itu memang diberikan pada prinsipnya anak yang sehat, ya. Anak yang sehat. Nah, kalau misalnya sakit, kita sudah tahu anak itu sakit, maka imunisasi itu bisa ditunda. Jadi kita tunda dulu untuk pemberiannya sampai anak itu bisa ditunda karena ada pemberian imunisasi kalau misalnya belum bisa, karena memang betul-betul dipastikan anak itu sehat ya. Anak-anak itu sehat kemudian diberikan imunisasi. Kalau misalnya tidak, petugas-petugas yang ada di layanan sudah tahu persis melihat kondisi anak yang misalnya bisa ditunda, akan diinformasikan kira-kira kapan dia bisa kembali untuk dilayani imunisasi. Jadi tidak strict, memang sesuai dijadwalkan itu memang harus pada hari itu juga. Bisa disesuaikan dengan kondisi kesehatan ya. Iya. Nah, kalau demikian kita kembali ke spesifik polio ini. Iya. Kalau anak sudah diimunisasi ya, mungkin orang tuanya juga taat sesuai dengan jadwal. Apakah mereka atau anak-anak ini yang sudah diimunisasi masih berpeluang untuk kena penyakit polio? Oke. Ya. Jadi gini, anak yang sudah diimunisasi masih bisa terkena penyakit bila status imunisasinya tidak lengkap. Oh, masih berpeluang ya? Iya. Jadi memang penting sekali melengkapi status imunisasi rutin lengkap. Jadi imunisasi rutin lengkap itu ada di bawah 1 tahun, dan pada anak-anak ini diberikan sesuai waktu. Jadi tadi itu
Kalau misalnya sesuai waktu proteksinya itu, maka itu akan sangat sempurna untuk pembentukan kekebalannya. Tapi kalaupun masih bisa tunda, akan disampaikan oleh petugasnya kapan dia harus kembali, seperti itu ya. Jadi sesuai waktu, sesuai usia, sesuai dengan dosis pemberiannya. Jadi memang sudah ada dosis pemberian imunisasi juga untuk anak-anak yang ada di wilayah kita di Indonesia seluruh umumnya, baik itu pada bayi, anak di bawah 2 tahun, sampai pada anak sekolah. Gitu. Nah, jadi ada kekebalan yang memang kita berikan kepada anak-anak kita, itu juga akan memberikan kekebalan kelompok atau wilayah. Jadi ketika anak, perlindungannya ada 2, perlindungan secara pribadi dan perlindungan secara kelompok atau di wilayah kita. Seperti itu. Singkat, padat, jelas, tapi memang strict ya untuk keberlangsungan kesehatan anak-anak kita. Ya. Baik, terima kasih banyak Ibu Tilda Wanda SKM yang sudah berkesempatan hadir di pagi hari ini menjadi narasumber kita di program Talkshow Kesehatan dengan topik mengenai PIN polio tahap 2 tahun 2024. Sukses untuk tugas pekerjaan Ibu Tilda. Terima kasih. Nanti berikut-berikut bisa mampir lagi di studio Radio Sehat untuk topik-topik berikutnya.